Selamat pagi anak Bapak, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi dengan Bapak di pelajaran kewarganegaraan untuk kelas 9. Nah, pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah belajar bab 1. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bab 2. Bab 2 itu judul yang akan kita bahas, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kalau masih ingat, kalau anak-anak Bapak masih ingat, di kelas 8 juga sudah kita pelajari tentang Undang-Undang Dasar. Oke, di pelajaran kali ini akan kita bahas kembali pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang akan kita bahas pada kali ini adalah makna alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, di mana kita sudah tahu bahwa pembukaan itu terdiri atas 4 alinea. Jadi akan kita pelajari makna dari masing-masing alinea pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 terdiri dari 4 alinea. Keempat alinea tersebut memiliki makna masing-masing. Adapun makna alinea-alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar adalah sebagai berikut. Pertama, alinea pertama. Pada alinea pertama terkandung suatu dalil objektif, yaitu penjajahan tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Oleh karena itu, penjajahan harus dihapus agar semua bangsa di dunia dapat mendapatkan hak kemerdekaannya sebagai bentuk penerapan dan penegakan hak asasi manusia. Baru makna yang kedua, alinea ini juga mengandung pernyataan subjektif, yaitu partisipasi bangsa Indonesia sendiri untuk membebaskan diri dari penjajahan. Inilah keduanya makna dari alinea yang pertama. Kita masuk ke alinea kedua. Alinea kedua mengandung adanya ketetapan dan penajaman penilaian yang menunjukkan bahwa pertama, perjuangan pergerakan Indonesia telah sampai pada tingkat yang menentukan. Makna yang kedua, momentum yang telah dicapai tersebut harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Makna yang ketiga, kemerdekaan tersebut bukan merupakan tujuan akhir, melainkan masih harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Itulah makna dari alinea yang kedua. Alinea ketiga menggambarkan adanya keinginan kehidupan yang berkesinambungan, kesinambungan antara hidup spiritual dan material, serta keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Alinea ini memiliki makna sebagai berikut. 1. Motivasi spiritual yang luhur, serta suatu pengukuhan dari proklamasi kemerdekaan. Yang kedua, ketakwaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat ridhonya lah bangsa Indonesia berhasil dalam perjuangan mencapai kemerdekaannya. Inilah makna alinea ketiga. Alinea keempat menegaskan tentang pertama, fungsi sekaligus tujuan negara Indonesia. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini sering disebut tujuan negara. Baru yang kedua, di dalam alinea keempat juga terdapat makna susunan dan bentuk negara, yaitu Republik Kesatuan. Makna yang ketiga, sistem pemerintahan negara, yaitu berkedaulatan rakyat ataupun demokrasi. Yang keempat, di dalam alinea keempat
juga mengandung makna dasar negara, yaitu Pancasila. Nah, inilah makna dari alinea keempat. Yang kita pelajari selanjutnya adalah pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain mempunyai makna yang sangat mendalam, pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 juga mengandung pokok-pokok pikiran. Pokok-pokok pikiran tersebut menggambarkan suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar tahun 1945 serta mewujudkan cita-cita hukum yang melandasi hukum dasar negara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan itu antaranya sebagai berikut. Yang pertama, pokok pikiran persatuan. Pokok pikiran pertama yaitu negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas asas persatuan. Nah, ini sering disebut pokok pikiran persatuan. Pokok pikiran ini menegaskan bahwa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 diterima aliran negara persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa dan seluruh wilayahnya. Dengan demikian, negara mengatasi segala macam paham golongan dan paham individualistis. Negara menurut pengertian pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 menghendaki persatuan. Dengan kata lain, penyelenggara negara dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan ataupun individu. Pokok pikiran kedua, keadilan sosial. Pokok pikiran kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran ini menempatkan suatu tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai dalam pembukaan tahun 1945 serta merupakan suatu causa finalis ataupun sebab tujuan. Dengan demikian, penyelenggara negara dapat menentukan jalan serta aturan yang harus dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar untuk mencapai tujuan memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan. Pokok pikiran kedua ini hendak mewujudkan keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan masyarakat. Inilah pokok pikiran kedua. Pokok pikiran ketiga, yaitu kedaulatan rakyat. Pokok pikiran ketiga, yaitu negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran ini mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia yang selalu mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan. Pokok pikiran ketiga ini merupakan pokok pikiran kedaulatan rakyat yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pokok pikiran inilah yang merupakan dasar politik negara kita. Pokok pikiran keempat, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini juga sering disebut pokok pikiran ketuhanan. Pokok pikiran ini mengandung makna bahwa Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara lainnya untuk memelihara budi pekerti yang luhur. Hal ini menegaskan bahwa pokok pikiran ketuhanan mengandung pengertian takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau nilai kemanusiaan yang luhur. Inilah pokok pikiran yang keempat. Oke, sampai disinilah pertemuan kita pada kali ini.
Jika ada pertanyaan ataupun hal-hal yang kurang jelas menurut anak-anak Bapak sekalian, silakan langsung menghubungi Bapak melalui WhatsApp ya. Karena materi kita telah selesai, Bapak akan memberikan tugas. Tugas kita hanya ada 2. Tugas yang pertama, tuliskan dan jelaskan. Ingat ya, tuliskan dan jelaskan makna dari masing-masing alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, tuliskan dan jelaskan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, inilah yang menjadi tugas kita di rumah. Kerjakan tugasnya di kertas double folio dan jangan lupa untuk menulis nama dan kelasnya masing-masing. Ingat ya, tuliskan dan jelaskan. Jadi yang tidak menjelaskan itu akan diberi nilai setengah. Oke, sampai di sinilah pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatian anak Bapak sekalian. Tetaplah di rumah, jaga kesehatan, dan tetap semangat belajar. Sampai jumpa.